zinabin minhu laka au khidmatan au ta'zim. Kata pengarang Natibul Hada, kalau kau niat sedekah, salah satu akhlak untuk ikhlas dalam sedekah, jangan kau meminta, jangan kau menuntut dari orang yang kau beri sedekah bentuk apapun. Contoh, ada bapak-bapak di sini, di sampingnya ada orang duafa. Begitu habis ngaji ngomong gini, "Beh, sedekahnya 50.000." Begitu mengaji mau selesai ngomong, "Udah tolong ini ya, sendal saya tak rapihin." Itu nggak bernilai sedekah, itu kata pengarang Natibul Hada, itu upah rapihin sendal. Ini kata pengarang Natibul Hada. Kita sedekah jangan sampai kita meminta dan menuntut sesuatu dari orang yang kita beri sedekah, kecuali memang kita mau ngasih dia kerjaan. Tapi kalau niat murni sedekah, ya udah ngasih tanpa meminta. Maka insya Allah kalau kita jalankan, fungsi mendapat pahala sudah pasti buat akhirat, mencegah pahala Allah kabul buat di dunia. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya di sini, ini bahas corona belum selesai sebenarnya. Makanya jangan kibar dulu kuliah subuhnya. Jadi boleh Pak. Nah, jadi kesimpulannya begini, sesuatu berita yang membuat kita tambah takwa itu jangan kita nyinyirkan. Hatta berita itu dari hadis lemah, hadis doib. Kalau ada, jadi begini, ada hadis doib tapi didukung oleh hadis yang sahih, boleh kita jadikan peringatan buat diri kita. Ini bukan takut-takutin, walaupun memang harus takut. Ada berita mungkin di YouTube pernah sering dengar. Jadi jangan juga kita menyangka, penceramah YouTube nggak benar, enggak, banyak yang benar. Ada berita tentang dukhon. Salah satu ciri kiamat itu datangnya dukhon. Bukan asap rokok sampurna, bukan di sini. Walaupun dukhon itu artinya asap. Asap di sini ada yang diberitakan oleh Nabi akan menyelimuti bumi selama 40 hari 40 malam dan mematikan segala macam jenis teknologi sehingga bumi gelap gulita tanpa listrik dan penerangan, beserta timbulnya sebuah kekeringan, sehingga Nabi sendiri memerintahkan untuk kita mempersiapkan diri dengan makanan ukuran 40 hari 40 malam. Dalam satu riwayat hadis itu dijelaskan terjadinya di pertengahan bulan Ramadan, di mana Ramadan tersebut diawali di hari Jumat. Jadi kalau semua berita tentang agama itu sudah terbukti, apapun berita walaupun ada yang bilang lemah, mesti dijadikan perhatian. Muncul berita 2 hari yang lalu penelitian dari NASA bahwasannya bumi akan terjadi sedikit gesekan dengan sebuah komet atau meteor. Tidak membuat hancur karena gesekan. Terjadinya sekitar 2 bulan ke depan. Kita main habis doa bisa. Allahumma barik lana fi wa balikna. 2 bulan pas amat ini ya. Nah ini intinya apa? Intinya ayo kita perbaiki ibadah kita. Allah kasih kesempatan. Bahkan kenapa ada yang bilang bahwasannya musibah ya wabah itu adalah bagian dari petunjuk Allah untuk husnul khotimah. Bagi orang yang mengambil pelajaran, karena dia tahu bahwasannya dunia sudah seperti ini, ancaman kematian sudah luar biasa, dia istighfar, dia ikhlaskan dan itu. Jadi istighfar kan pernah dalam bab taubat itu, saya nggak bawa kitabnya karena kebetulan saya kumpulin di sebuah kumpul kitab yang besar. Jadi Nabi pernah ngomelin orang istighfar. Habis sholat ada orang istighfar ngomelin Nabi. Bukannya Nabi nggak demen sama orang istighfar habis sholat, cara istighfarnya kata Nabi begini gornya. Kalau kau beristighfar seperti ini, fungsi istighfar adalah menghapus dosa, tapi gara-gara engkau beristighfar model begini, maka istighfarmu menambah dosa. Gimana istighfarnya? Syari'an, sur'atan. Semulajim. Nah, gitu tuh. Nah, bagaimana mau ingat dosa, lagi bacaan doa agak. Jadi dengan cara kayak begini mulai kita astagfirullahaladzim, kita ingat dosa kita, berapa banyak ibadah yang kita main-mainkan. Ramadan udah datang lagi, Ramadan 10 tahun yang lalu yang kita kagak puasa, belum kita bayar kodoknya. Saya bukan dulu
bandel. Jadi keingetan itu 10 tahun yang lalu orang-orang pada puasa punya Indomie. Mesti dibayar, mesti. Kenapa? Karena taubatan nasuha. Ya kali kalau bapak-bapak mah dari kecil langsung sujud. Jadi nggak pada ninggalin hutang gua, mesti dibayar Ustaz. Ustaz juga banyak dosanya, makanya akhirnya apa tuh? Ya udah, setiap puasa sejak ada sunnahnya Rajab saya bayar pondoknya. Orang-orang puasa Rajab, saya puasa pada Ramadan. Orang-orang Syakban, saya puasa pada Ramadan. Emang pondok kita banyak yang mesti kita bayar. Ditambah lagi kalau utang tersebut 10 tahun yang lalu, jangan cuma bayar puasa doang, ada dendanya. 1 hari 1 mud. Kalau kita nggak puasa 10 tahun yang lalu berarti 1 hari 10 mud. Kalau sebulan 300 mud. Nggak karung sekarang ya bro. 5 karung ya. 5 karung itu. Ada mau begini, nah saya memang udah 40 ini. Terus puasa tahun ini, nah gimana itu? Untunglah Allah itu tidak masalah hasil, yang penting kita berusaha. Intinya apa? Intinya begitu kita ingin begitu Allah kasih kelebihan, kita belanja beli beras harusnya 2 liter, duit lebih kita beli 5 liter, yang 3 liternya kita anterin ke rumah nenek-nenek yang miskin. Ya nih. Dan kita ngasihnya nggak belagu. Orang kalau sedekah belagu. Tapi kalau ini nggak belagu, kita kenapa? Orang ini bukannya sedekah, ini mah fidyah kita. Masuklah kepada kondisi terakhir sampai ketika kita meninggal dunia bisa jadi belum ketebus, maka ahli waris kita yang berusaha untuk menebus fidyahnya. Terjadilah hukum bayar fidyah yang dorong-mendorong beras yang banyak jadi ledekan generasi TikTok zaman sekarang. Iya, sekarang itu syariat orang tua udah mulai digunjingkan, mereka nggak tahu sejarahnya dari mana. Ada ibu-ibu yang tidak puasa karena hamil dan menyusui. Tahun ini dia nggak mau bayar, dia langsung puasa Ramadan, berarti tahun kemarin dia nggak bayar puasanya sesuai yang telah ditinggalkan, dibayar 1 kali fidyah. Nah kalau sampai meninggal dunia khawatir tidak mencukupi, maka yang meninggal dunia berikhtiar membayar fidyah kekurangan puasa dari orang tuanya. Maka terjadilah yang dimotori oleh Al-Imam Subki, tradisi fidyah dorong-mendorong. Kenapa didorong? Dalam syariat jual beli, afdol barang yang diperjualbelikan namanya bergerak dari si pemilik kepada si pembeli. Afdol saya serahkan. Jadi bukan yang dorong-dorongan lagu-laguan. Aduh, pakai generasi K-pop sama TikTok begitu. Ngaji kagak nyela, iya. Jadi semuanya beraturan dan berkaitan. Yang akhirnya ujung-ujungnya umat Islam Allah lindungi dari musibah. Kalaupun Allah berikan musibah, maka itu menjadi berkah buat amal ibadahnya. Kan sedekah semua tuh. Udah usah ya. Jangan bubar besok suku gabungan. Kecuali sudah ada pemberitahuan dari para alim ulama, mungkin ada peraturan begini. Saya juga nggak tahu, kalau saya nggak datang, mudah-mudahan beritanya bisa jadi pengajian tetap jalan. Hanya tadi yang merasa sakit jangan ngaji dulu. Itu mungkin ya. Kemudian ya entah nanti ada peraturan ya, kalau cuci tangan mah kita yakin lah yang namanya habis sholat subuh pasti kita berwudu. Yang jelas takut boleh, panik jangan. Nah di sini kan nih ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini. Idza sami'tum bil ta'un, apabila engkau mendengar akan wabah penyakit di ardin di suatu negeri, Cina kena, Itali kena, Inggris kena, Belanda kena, fala tadkhuluha, maka jangan ke Inggris dulu. Yang mau ke Cina jangan ke Cina dulu. Lagi duit juga kagak, mau ngapain sono-sono. Kemudian wa idza waqa'a bi ardin, dan tatkala terjadi di tempat tinggal kita di Indonesia, apalagi di Depok, wa antum biha, dan kebetulan kita tinggal di Depok. Apa kata Nabi? Fala tahruju minha, jangan keluar dari Depok. Gitu. Wah, Depok kena corona nih. Daerah mana yang belum kena? Subang, kita ke Subang. Akhirnya orang Subang yang sehat jadi sakit gara-gara kita. Maka Nabi bilang pala tahruju minha. Nah amalnya sekarang yang kagak penting jangan kita keluar, diem-diem di rumah. Canda bilang gini ke kita tuh.
Kan jarang-jarang kita dari minggu nih, kalau minggu kan kadang-kadang senang segala macam. Alhamdulillah Kota Depok juga sudah membuatkan peraturan sekolah diliburkan selama 2 minggu. Guru-guru senang banget guru-guru. Alhamdulillah ada guru. Udah puyeng banget guru-guru. Iya alhamdulillah, ya kan puyeng aja dari pagi pulang jam 3 sore gitu. Orang guru honor lagi. Gaji rakul lagi. Apa kasih guru sekarang? Iya. Alhamdulillah sekarang libur, ada istirahatnya, dan bagi menghadapi bulan suci Ramadan persiapkan diri untuk mempersiapkan semuanya, karena jadi konsentrasikan kita kepada amal ibadah sehingga membuat kita tidak panik yang berlebihan. Saling memberi. Boleh nimbun syaratnya buat bantu orang. Kalau buat bantu orang boleh. Jadi begini nih, ini kah yang pada beliin beras? Ini bukan orang Islam mulu ini. Emang kebanyakan begitu. Dia lagi yang borok ini bisa-bisa umat Islam praktek kenyangan. Maka timbullah Ustadz Nisar dia punya tabungan 1,2 M. Iya, dia berangkat, dia beli beras 1,5 miliar. Dia simpan di rumahnya, tujuannya apa? Kalau umat Islam butuh, saya bisa bagi, saya bisa bagi, kalaupun saya jual dengan harga yang normal. Itu boleh buat kemaslahatan umat. Kalau kita beli misalkan sekarang harga 500.000, begitu mahal kita jual dengan harga 2 juta, walaupun orang mau, itu duit ribawi, haram hukumnya. Jadi kalau kita membeli sesuatu menjual dengan untung yang sangat menggila, itu hukumnya haram buat makanan pokok. Ini ada yang ngaji begini, rupanya nggak nanya. Begitu pulang ada tetangganya punya Vespa tahun 60. Beli waktu itu hitungannya perak, cuma 120.000 perak dia beli Vespa tahun 60. Ditawar 200 juta diomelin dia. Haram itu. Nimbun Vespa itu apa-apa. Jadi mesti paham, yang haram itu makanan pokok dan yang lagi dibutuhkan. Kalau memang punya Vespa antik harganya mahal itu rezeki. Haram nggak semuanya, makanya mesti jelas, jangan sampai kita nanti salah. Kalau yang lain kita punya barang apa yang nggak dibutuhin orang banyak dan bukan makanan pokok, boleh. Nyimpen misalkan Pak RT Matan nyimpen batu bacan, misalnya rendem ya waktu muda, dia bilang sama anak ntar nih 15 tahun baru akan dijual, boleh itu mah. Enggak ada yang mau, nggak ada orang yang makan batu. Saya rasa mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.